Pemirsa Sindo Today, kita awal dengan informasi penertiban pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan motor di kawasan Monas, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Pedagang yang kesal karena barang dagangannya akan diangkut paksa terlibat baku hantam dengan petugas. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat terjadi di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang mengamuk dan terus memaki petugas dengan nada tinggi lantaran tak terima barang dagangan mereka diangkut paksa. Bahkan sempat terjadi aksi baku hantam hingga membuat seorang petugas mengalami luka lebam di pipi. Meski sadar adanya larangan berjualan di sekitaran Monas, namun para pedagang menyayangkan sikap arogan petugas yang melakukan penertiban dengan pengangkutan paksa barang dagangan. Pedagang langsung diambilkan gitu, itu kan belanja Pak, keluarin duit gitu. Asalkan diusir, anak-anak kan pada nurut pedagang Pak, nurut. Enggak apa? Baik-baik gitu. Minta tolonglah, mundur dulu ke belakang. Saya mau ini tugas, lagi tugas ini harus bersih di sini. Anak-anak enggak bandel Pak, tetap aja keluar. Setelah sempat terlibat kericuhan, para pedagang akhirnya memilih membubarkan diri menjauhi dari lokasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Konvoi perguruan pesilat di Kota Malang ricuh. Satu pesilat tewas tertusuk dan 2 orang terluka. Polisi menangkap pelaku yakni seorang warga. Diduga akibat geber-geber gas motor, konvoi perguruan pesilat di kawasan Pakis, Malang terlibat bentrokan dengan warga. Warga yang merasa terganggu berusaha menyerang dan membubarkan rombongan pesilat. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, bentrokan juga diwarnai letusan petasan luncur. Selain di Pakis, kericuhan juga terjadi di Jalan Panji Suroso, Kota Malang. Dalam insiden ini seorang pesilat tewas dan 2 lainnya terluka parah. Insiden bermula saat pelaku yang tengah makan malam bersama 3 orang temannya terlibat ketegangan dengan rombongan konvoi. Pelaku yang dikeroyok berusaha melawan dengan mengeluarkan pisau. Tadi setelah player setelah konvoi saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah situ. Ya spontan, jadi memang karena sudah dikeroyok, sudah dibawa, mau dia bisa berdiri lagi, dia ambil pisau dari tasnya atau perlawanan. Jadi secara berbagi buta, tusuk-tusuk. Jadi nggak ada yang mengarahkan ke orang untuk berbagi buta. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 351 dan penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang sekelompok orang dengan bom molotov. Para pelaku datang menggunakan sepeda motor sebelum mendobrak pintu asrama. Puluhan orang menyerang sebuah asrama mahasiswa di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka datang pada dini hari, melempari para penghuni asrama bahkan dengan menggunakan bom molotov. Tim Inafis Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah serpihan dari pecahan bom molotov. Selain itu, polisi juga menemukan 3 botol molotov di lokasi. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan itu dan mencari identitas para pelakunya. Tidak, karena kan pas ribut di depan Pak, teman-teman bilang jangan naik keluar. Berapa orang yang datang tadi itu? 20 lebihan Pak. 20 orang. Akibat penyerangan tersebut, beberapa mahasiswa mengalami trauma lantaran kaget dengan adanya penyerangan secara tiba-tiba. Hingga saat ini pihak asrama dan kepolisian telah meningkatkan keamanan di sekitar lokasi untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Norbone, iNews melaporkan. Sementara kericuhan terjadi saat eksekusi lahan di Dusun Paludai, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga lempari petugas dengan batu dan bom molotov.
Eksekusi tanah sengketa di Dusun Paludai, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Massa melakukan perlawanan dengan melempar batu dan bom molotov ke arah petugas saat eksekusi berlangsung. Warga tak terima tanah mereka diambil alih hingga melakukan perlawanan. Akibatnya puluhan petugas kepolisian terluka. Petugas pun berupaya memecah kerumunan warga dengan menembakkan gas air mata. Polres Polewali Mandar mengerahkan 223 personil untuk mengamankan eksekusi tersebut. Penjagaan ketat dilakukan untuk membubarkan massa yang melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga geruduk pelayanan RSUD Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Aksi tersebut pun buntut adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam pelayanan kesehatan serta dugaan pelecehan oleh oknum dokter. Ratusan warga menggeruduk kantor pelayanan kesehatan RSUD Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Aksi warga sebagai bentuk protes terhadap pelayanan kesehatan di RSUD tersebut dinilai buruk serta buntut dugaan aksi pelecehan yang dilakukan seorang oknum dokter terhadap salah satu pasien. Sambil membentangkan poster, warga turut menuntut Pemkab Bekasi menindaklanjuti tuntutan serta mengevaluasi pelayanan kesehatan hingga mencopot Direktur RSUD Cabang Bungin. Hingga kini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cabang Bungin belum memberikan penjelasan resmi perihal tuntutan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jofari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan terjebak arus sungai dan nyaris tenggelam usai perahu yang ditumpanginya terbalik di muara sungai di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Detik-detik terbaliknya perahu sempat direkam warga yang menyaksikan peristiwa tersebut. Terbalik. Mana itu bapak kasihan? Insiden menegangkan terjadi saat seorang nelayan dengan perahunya terseret derasnya arus sungai hingga akhirnya perahu menabrak batang pohon dan terbalik. Sang nelayan pun ikut tercebur ke air. Beruntung korban segera berpegangan pada perahunya, sementara sejumlah peralatan memancing miliknya hilang hanyut terbawa arus. Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa ini sontak berteriak histeris. Ketegangan kembali terjadi saat korban yang sempat terjebak di tengah derasnya arus sungai nekat menghanyutkan diri dan berenang ke tepi sungai. Sebelumnya korban baru saja memindahkan ikan hasil tangkapannya ke daratan. Namun saat akan kembali melaut, tiba-tiba arus sungai berubah deras hingga korban terseret arus bersama perahunya. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.